Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab satu toh. Mudah-mudahan yang jawab paling benar dapat rezeki paling melimpah, utangnya lunas, anaknya nurut. Apa meneh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. 100 Ali Imran 135. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. وقال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Sadaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Sahabat-sahabat semuanya, ikhwan, akhwat, baik yang bapak-bapak, ibu-ibu maupun anak-anak. Di sini anak-anak semuanya apa bapak-bapak semuanya ini? Kalau saya double, yo anak yo bapak. Mau semua tuane kok jadi anak terus kadang-kadang. Jadi kita itu yo sekaligus bapak, sekaligus anak. Alhamdulillah belum mbah ya. Ada yang sudah mbah-mbah di sini ya. Hati-hati sing mbah-mbah iki biasanya yo ora tegar nek ngomong. Hati-hati. Sing nom juga hati-hati. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia, di rumahnya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan senantiasa, amin. Dilapangkan rezekinya, diluaskan, dipanjangkan umurnya,
Kok ramin toh meh mati. Dipanjangkan umurnya. Umur yang panjang yang penuh dengan ketaatan. Amin ya Allahumma. Karena sebaik-baik manusia itu mantula umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Wasyarrun nas, sejelek-jelek manusia itu mantula umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang panjang umurnya tapi tua-tua keladi, tahu ngerti namanya? Tua-tua keladi apa? Semakin tua semakin jadi anak pang. Itu orang cedak masjid malah cedak apa? Diskotik. Orang cedak pengajian malah cedak apa? Tongkrongan. Nak tongkrongan dakwah insya Allah bermanfaat. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya yang setia menemani dakwah beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang setia mengamalkan, mengajarkan, mendakwahkan sunnah-sunnah baginda Nabi. Amin ya robbal. Cukup apa lanjut? Ya manasan. Lanjut sak jam rong jam. Lanjut sak jam rong jam. 2 jam ya. Terserah, meh 2 jam 3 jam, yang penting adzan bar. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Temanya apa temanya? Nah, rati temanya itu. Temanya apa ibu-ibu? Apa? Ruqyah syariah. Oh, ini salah baca itu. Temanya apa bapak-bapak? Bapak-bapak, ibu-ibu wis bar mangan ngombe lali kabeh. Repot. Temanya adalah menggapai atau mengejar ridhonya Allah. Kenapa kita harus kejar ridhonya Allah? Pertanyaannya, kenapa harus kejar ridhonya Allah? Sekaya apapun kita, setampan apapun kita, secantik apapun ibu-ibu, seterkenal apapun manusia, kalau mati tidak diridhoi oleh Allah, percuma tak berguna. Tahu apa itu artinya? Percuma tak berguna apa? Percuma dan tak berguna. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma la yanfa'u malun. Pada hari tidak bermanfaat harta-harta benda kita, wala banun, dan juga tidak bermanfaat anak-anak yang kita banggakan, illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari nanti di yaumul kiamah, semua anak kita sudah tidak bisa memberi manfaat. Semua harta benda kita tidak bisa memberikan manfaat, kecuali anak yang soleh, harta yang digunakan untuk menolong agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, jenengan lebih sayang harta jenengan apa harta orang lain? Jawablah dengan jujur. Kok do tegang banget, do mikir apa, do mikir utang kabeh to? Takoni mbok jawab lho, takoni ora jawab. Kon takon reso bingung-bingung ya. Jenengan lebih seneng harta orang lain apa harta kita sendiri? Jawab. Ngapusi. Ibu-ibu lebih seneng harta jenengan apa harta orang lain, ibu-ibu? Ngapusi meneh. Ternyata ngomong do ngapusi kabeh. Kok ngono tatat yo ngono tat. Nah, ceritane. Nah, diceritani kan ora lali biasanya. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang jawab meneh, Allahumma sholli alaihi. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku,
Ada apa ya baginda Rasul? Kalian tuh lebih senang harta kalian atau harta orang lain? Sahabat jawabnya seperti jenengan, lebih senang harta kita sendiri ya Rasul. Tidak mungkin saya cinta dengan harta orang lain, tidak mungkin. Kalian tuh bohong. Karena harta kita itu adalah harta yang diinfakkan di jalan Allah, itu harta kita. Harta yang diberikan rumah, yang diberikan mobil, diberikan pakaian, diberikan tanah, sawah ladang, ya, itu adalah harta ahli waris. Benar apa benar? Benar apa benar? Lebih banyak yang diinfakkan di jalan Allah atau yang dikumpul-kumpulkan? Nah, berarti kita itu lebih seneng hartanya ahli waris daripada harta kita sadar saya ini, sadar betul ini. Mulai saat ini para bapak-bapak camat-camat calon mati kabeh ya, ibu-ibu camat semuanya ini camat kabeh, calon mati kabeh, calon mayat kabeh. Sing ngantuk cepat mati biasanya. Makanya mulai hari ini kita harus lebih seneng harta kita sendiri daripada harta orang. Caranya bagaimana Ustaz? Caranya kita infakkan di jalan Allah. Lewat yang besok pagi kan Jumat biasanya di masjid-masjid sana kan biasanya ada kota infak. Kita kota infak apa Bu ya? Nah, nak pancen awakmu iki aku nak ngadeg iki cek ketok ora? Apa ukurannya memang duduk tok iki? Duduk tok. Nak ngadeg tidak bisa. Semono duduk. Nasibe aku iki biasa jalan-jalan gini. Kalau ada infak masuk, masuknya nunggu masuk. Lebok ki Anda. Infak kok ndak sing akeh ya. Aja sing kotak kene ya. Wis kayak gambar apa? Gambar Pak Karno ya. Apalagi ibu tidak boleh nyimpen laki-laki, foto laki-laki lain ya. Foto laki-laki lain Pak Karno itu kan laki-laki. 100.000 kan gambarnya Pak Karno, gambar laki-laki kan dua itu laki-laki yang lain Bu jangan disimpan, masukkan aja ke kota. Lewat nih ada orang yang takut banget kalau kota infak wedi banget. Jumatan atau pengajian infak lewat. Terus dia pertama pura-pura ngantuk. Ternyata infaknya saka kono ya infak meneh. Jet. Ngantuk. Akhirnya dijawel karo koncone, ngira awakmu ngantuk kok infake ngoyak awakmu terus. Ya wis lah nglebokke. Menteng nglebokke Pak keliru sing gambar 1.000. Bar Jumatan arek mangane warung arek bayar keliru. Jebule keliru dia ngono. Langsung ngomong karo takmir, Pak Takmir mohon maaf saya tadi infaknya keliru. Minta susu. Susunya piro? 90. Berarti piro? Ini menunjukkan bahwa kita itu lebih cinta harta orang lain daripada harta kita sendiri. Makanya mulai hari ini kita harus mengejar ridha Allah dengan memperbanyak amalan, yaitu infak di jalan Allah. Nah, kemudian Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, ini ada kata kunci. Setiap yang tergesa-gesa ya. Setiap yang tergesa-gesa, yuk tirukan saya 1 2 3. Setiap yang tergesa-gesa biasanya mengecewakan. Bareng 1 2 3. Masa fasih banget ki bojone sapa to kae. Bojone suamine sudah merasa dipikir aku guyon wae karo. Ulangi lagi, setiap yang tergesa-gesa biasanya mengecewakan. Bareng. Dan setiap yang kehati-hatian, banyak perhitungan yang matang biasanya menggembirakan. Bareng. Surah mudeng sekarang ini mangap-mangap ini rawis lah. Intinya sesuatu yang tergesa-gesa biasanya kecewa. Nikah tergesa-gesa biasanya kecewa lah, daripada rapayu mending aku nikah gasi ini. Jebule pegatan wonten apa mboten? Akeh yenan. Ning kene ono difoto kok tak gede weden tikus ning omah. Nah, gitu. Jadi segala sesuatu tidak boleh tergesa, karena tergesa-gesa itu biasanya kelakuannya setan.
kelakuane setan. Urung di bojo jujur kok meteng dhisik kan kelakuane setan kan. Ono ra? Urung di bojo ta meteng. Mandang sing di bojo kadang rada meteng. Ono ra kan ora? Beli tergesa-gesa. Sik lek ndang arek ngrasake. Makanya ada sesuatu yang memang harus tergesa-gesa. Kita ulang lagi ya. Setiap yang tergesa-gesa apa tadi dampaknya? Tetapi ada 5 hal yang harus tergesa-gesa. Apakah itu? Kita jawab setelah jeda iklan di bawah ini. Kita ngantuk maksudnya. Kalau ini harus tergesa-gesa. Yang pertama, nyontek lebih afdal daripada ngawur. Menguburkan jenazah. Apa Pak Bu? Jadi nek wong mati, ora usah ditunggu sampai seminggu rasa. Keluargane kono nunggu teko, sing Sumatera nunggu teko akhirnya ditunggu sampai tekane kabeh ora iso. Kalau jenazah sudah mati, bener-bener mati loh. Dicek saya orang mati kok dikubur udah bahaya malah. Bener-bener mati tahu. Lek segera dikubur kan, karena menguburkan jenazah itu sifatnya harus tergesa-gesa. Tergesa maksudnya secepatnya maksudnya. Orang ngerti dilebok ke duncalke lagi orang, karena tergesa-gesa duncalke terus orang kayak gitu, maksudnya harus disegerakan maksudnya. Yang kedua ini dicatat nih, ini poinnya di sini poinnya. Mengawinkan anak perempuan. Ada yang punya anak perempuan tidak diri ngacung. Pas wayahe kawin durung, Pak. Oh, durung. Ketika sudah ketemu jodohnya, sudah ono laki-laki yang ganteng misalnya mirip koyo aku ini lho misalnya. Menghibur diri maksudnya. Menghibur diri. Karena wong alim tak hibur diri lah. Ini bukan menghibur diri. Misalnya ada laki-laki yang sudah kamu ridho agama dan akhlaknya segera. Misalnya wong nglamar anak jenengan, Pak. Sing siji numpak Alphard, sing siji numpak Mio 2012 belas sing ndi, Pak? Jujur, Pak. Ibu-ibu belas sing ndi, Bu? Materialistis semua. Yang penting Alphard, numpak Alphard tapi taat dipilih, Bu, daripada numpak Mio wis ora taat blas, gawane tukang mabuk. Bener jenengan, Bu, bener. Tidak selamanya milih Alphard itu materialistis. Yang Alphard taat kepada Allah, yang naik Mio 2012 gitu. Ratu salat, gawane tongkrong terus mobak mabuk. Ono ora? Oh, ono. Suatu saat datang kepada saya. Assalamualaikum. Ini ada Mas Rizal, calon penerus Tengku Zulkarnain, ya dak ya. Masya Allah. Calon ulama Kondiang Semarang. Tahun piro rapi aku. Amin ya, semangat ya. Bariki terus gue ya karena gue pakaian putih-putih kan koyo tengku. Iklan ya. Tekan di aku dari lali. Tekan di Pak. Alphard. Jadi ukurannya bukan masalah Alphardnya, tapi keimanan dan ketaatan kepada Allah. Nak naik Alphard ternyata taat, pilih, Bu. Daripada numpak kijang kugrag gitu kan. Wis rusak mutamati konsulat wangene ra karwang. Yo ngono kuwi. Ya. Yang pertama tadi apa yang harus disegerakan? Menguburkan jenazah. Yang kedua apa? Mengawinkan anak perempuan kalau sudah ketemu jodohnya yang agamanya engkau ridhoi, maksudnya Islam. Yang kedua akhlaknya baik. Terus pokoknya wajib loro, Pak. Ya, wajib apa tadi? Agamanya. Jawab sing semangat lho, gen aku ya semangat lho. Agamanya baik. Yang kedua akhlaknya baik. Nah, ketemu iki jangan ditolak. Kalau ditolak nanti jangan akan mendapatkan bencana besar. Syukur-syukur orang ganteng kaya sing ceramah ya. Ya tak dibandingke sing tuwek-tuwek ya ganteng aku to. Nak bandingke Beri ya aku kalah. Menurut pendapatnya bojone Mas Beri. Ya Mas Beri ya. Ade bodoh seperjuangan, Mas. Enggak saya ingin tangan tuh Mas. Yang nomor 3. Yang nomor 3 apa yang harus disegerakan?
membayar hutang. Sing diutang ngacung. Sing ngacung muga-muga ndang lunas. Sing ora ngacung ora lunas-lunas dah ngono. Tak jujur. Siapa yang punya hutang di sini? Ngacung sing dhuwur. Tak kira resep biar cepet lunas hutang. Gimana caranya? Caranya gampang, langsung dibayar langsung lunas. Segera kalau punya hutang dibayar, karena orang yang mati syahid sekalipun kalau masih punya hutang, surganya masih apa? Ditahan, digantung. Hati-hati ya. Maka jangan seneng utang. Karena minggu-minggu ini banyak yang konsultasi masalah masalah utang. Utang ki marake pusing di siang hari dan apa? Blosotan di malam hari mesti malik rene ora iso turu goro-goro mikir apa? Utang. Yang nomor 4 apa Bu? Ayo, menghidangkan makanan untuk musafir yang bertamu di rumah kita. Itu disegerakan. Jadi kalau ada orang yang bertamu ke rumah kita, musafir, segera hidangkan makanan. Nah, ono onto sebelah ke onta Bu. Orang ono onto yo sapi. Orang ono sapi yo sebelah ke pitik. Ono pitik yo ndoke pitik lah. Sak mampu nak ranti ndok yo tahu-tahu. Ranti sambel korek tok wis alhamdulillah. Wayah corona tadi. Yang nomor 5 ini yang akan saya bahas. Apa? Bertobat saat kita berbuat dosa, berbuat maksiat. Ulangi yuk, 1 sampai 51 ya apa tadi? Menguburkan jenazah. Yang kedua, menikahkan anak perempuan. Yang ketiga, membayar hutang. Yang keempat, menghidangkan makan untuk musafir. Yang kelima, bertobat Bapak ikut ibu ono jin nyerang wadah ini. Ora. Kesinggol aku dhewe, Pak. Tenang, Pak. Dalilnya apa dalilnya? Kenapa kita harus segera bertobat kepada Allah, harus mengejar ampunan Allah? Buka di surat Ali Imran ayat 133. Mari kita buka. Yang punya HP buka surat Ali Imran surat ke-3 ayat 133. Sudah ketemu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah, dan bersegeralah apa? Mendapatkan atau mengejar ampunan Allah, dan bersegeralah mengejar ampunan Allah, wa jannah, dan surganya Allah. Jadi yang harus dikejar mati-matian selama kita hidup itu, yang pertama apa? Ampunan Allah. Yang kedua apa? Surganya Allah. Arduhas samawati wal ardh. Yang surga Allah ini seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Bersegeralah mengejar ampunan Allah dan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Bagi siapa? Orang yang bertakwa. Jadi surga yang luas ini akan diberikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Sekarang ciri-ciri orang yang bertakwa yang kayak apa? Di sini disebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, fis sarra, di saat dia lapang.
Jadi di saat kita lapang harus banyak-banyak infak di jalan Allah. Tidak bisa uang tenaga, tidak bisa tenaga pikiran, tidak bisa pikiran doa, tidak bisa doa apa sing iso dilakoni. Yang penting semua harta benda diinfakkan di jalan Allah. Karena innallaha ashtara minal mu'minin bi amwalihim wa anfusihim bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah sudah membeli harta diri orang beriman itu dengan surganya Allah. Alladzina yunfikuna fis sarra, yaitu orang-orang yang menginfakkan di jalan Allah fis sarra, dalam keadaan lapang, wadh-dharra, dan ketika sempit. Di saat lapang kita juga harus infak di jalan Allah, di saat sempit juga harus infak di jalan Allah. Itu ciri orang-orang yang bertakwa yang akan mendapatkan surganya Allah. Yang nomor 3, wal kadhiminal ghaidh, orang yang bisa menahan marah. Menahan apa? Orang yang bisa menahan marah. Ini ciri-ciri calon penghuni surga. Suatu saat sahabat Ali berperang. Ketika berperang, orang kafir ini menghina Nabi. Akhirnya perang. Ketika perang, orang kafir ini jatuh. Di saat jatuh, tinggal ditebas, orang kafir ini meludahi mukanya Ali. Gitu. Tidak jadi dibunuh. Kalau kita piye Pak kira-kira? Bermenistakan Al-Quran gitu. Gelut karo adik, gulat banting-bantingan kalah. Wis kalah ngrek tebas tok mati dhek, malah ngidoni Pak kira-kira piye Pak? Malah di sate langsung ya Mas Bir ya. Eta itu kowe wis kalah jek eta itu. Ali ndak jadi dibunuh. Ada orang kafir ini bingung. Wah Ali, tadi saya menghina Nabi, menghina Allah. Kamu tuh semangat untuk perang bersama saya. Ketika tak ludahi, kenapa kamu kok tidak jadi bunuh saya? Padahal saya sudah tinggal nonton mati. Kata sahabat tadi saya berperang itu membela Allah, membela Rasulullah. Pokoknya kalau Allah dihina, saya tidak terima. Kalau Rasulullah dihina, saya tidak terima. Itu tanda orang beriman. Ada saudara kita yang ada di Palestina dibantai, dibombardir, terima tidak kita? Terima tidak? Kalau tidak terima, terus apa yang pernah kita lakukan? Bantu ora, perang ora, ngirim donasi ora, ono infak kanggo Palestina malah tok turu wae. Itu namanya kita tuh masih terima kalau kayak gitu. Tidak terima. Tadi saya membantai itu keras banget teman. Perang melawanmu karena saya membela agama Allah dan Rasulnya. Tapi ketika kamu sudah meludahi aku tambah emosi dan aku akan membela harga diriku. Aku khawatir kalau saya menebas lehermu kamu mati bukan karena membela agama Allah tapi membela harga diriku. Akhirnya orang kafir ini masuk Islam gara-gara kayak gitu Pak. Masya Allah. Yang pertama tadi apa? Alladzina yunfikuna fis sarra, ciri-ciri orang yang bertakwa yang akan diberikan surga oleh Allah, yang menginfakkan di jalan Allah baik dalam keadaan lapang wal dorok maupun sempit. Yang kedua, wal kadhiminal ghaid, orang yang bisa menahan amarah. Nabi bersabda, laisa syadid bisur'ah, bukan dikatakan kuat orang yang ketika gulat paling menang, ketika jotos-jotosan paling menang, ketika engkol ngerti engkol tak ngerti engkol ngerti Pak, panco engkol ini bahasa Prancis, nak panco bahasa Indonesia ya. Ketika panco paling menang bukan, tetapi walakinas syadid, akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan marah padahal dia mampu membalasnya. Itu namanya orang yang kuat. Makanya ibu-ibu apal anak-anak kita yang ketika la taghdab walakal, bareng 1 2 3, la taghdab walakal, jangan marah bagimu, tapi anak-anak era sekolah jadi tetap marah-marah ibu-ibu.
apal dalile la taghdu walakal jannah. Tapi nek anak era mangkat sekolah cek ngamuk-ngamuk. Bojone teko telat cek ngamuk-ngamuk. Nah, itu namanya kayak manuk betet. Manuk betet ngerti tak? Manuk betet ngerti tak, Pak? La ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi tak mudeng deh. Sampai ada seorang kiai, ada satu kisah nih, ada seorang kiai itu punya manuk beo atau betet. Diajari dia la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi tiap saat manuk beonya ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiap hari zikir kayak itu, Pak. Karena diajari karo kiai. Mungkin nak sing duwe preman yo diajari jancuk ngomong ini. Nah, setelah itu manuk ini keluar dari sangkarnya, dari sangkar burungnya itu langsung diterkam kucing, mati. Ketika mati bukan mengucap la ilaha illallah tapi piek gitu. Benar tiap hari mengucapnya apa tadi? La ilaha. Tapi ketika dicakar diterkam kucing, mati ini muni piye, Pak? Piek. Terus baru kiai rasa turun, nangis terus. Ditakoni karo bunyai. Pak ya Allah tiba manuk mati kok yo nangis terus kenapa? Takoni santri sampai kiai ini berkabung sampai beberapa hari karena manuknya mati. Terus ya, bukan masalah harganya, bukan masalah manuknya, akan tetapi yang saya khawatirkan, wong setiap hari dia mengucapkan la ilaha illallah, mandang mati kok piek. Kata adik kok tiap hari sholat, sedekah, puasa, Senin Kamis di sini tiba-tiba matinya piek, ngerti maksudnya piek ngerti tak? Tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah kita neraka. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah maka akan masuk surga. Nah, lanjut. Wal afina 'anin nas. Yang pertama tadi apa? Ciri orang bertakwa yang mendapatkan surga, infak di jalan Allah, baik lapang maupun sempit. Yang kedua apa? Menahan marah. Yang ketiga apa? Memaafkan kesalahan orang lain. Kemarin sudah tak kasih resep toh. Saya yang salah. Saya yang salah. Suamiku baik. Suamiku baik, istriku baik, istriku baik. Saya tuh sama istri selalu berpikir positif terus. Tapi kadang-kadang istriku kalau aku berpikir negatif kadang-kadang. Ya maksudnya tidak hanya istri saya itu mewakili ibu-ibu kadang-kadang. Maksudnya apa? Saya kalau udah kayak gini udah percaya istri saya tidak ada apa-apa. Tapi kadang-kadang istri saya tidak, kadang-kadang berpikir negatif. Negatif ya apa? Kok ora balik apa? Menggok ning tempat liya ngono. Apa bukan curhat? Berita malam. Ndak, kadang-kadang istri itu kalau dapat suami ustaz tuh kadang-kadang sering do khawatir. Makanya ibu-ibu yang suaminya ada ustaz tuh bersyukur dengan itu ya. Apalagi seorang ustaz wis tuwa sisan wis insyaallah aman dengan wis. Mbok balik jam 12 bengi tetap aman insyaallah. Jadi kayak gitu. Ini bukan menganggap istri jelek, bukan. Istri saya itu orangnya baik, masya Allah. Saking baiknya sampai sedikit anak 5 aku. Saking baiknya itu sampai apa? 17 tahun bertahan. Nah, itu kan baik. Tetapi kadang-kadang karena kekhawatiran, karena kekhawatiran kadang mikir sing macam-macam. Ya, mending kok dong balik nopo bah. Saya jawab, saya lagi ngobrol sama Ustadz Junaid. Lek balik. Kalau orang berpikir positif kan tidak kayak gitu. Alhamdulillah ngobrol karo ustadz. Yang kan enak ya kan. Ya kadang-kadang ibu-ibu maksud saya tidak mengatakan istri saya jelek, saya baik, bukan. Ibu-ibu jangan kayak gitu maksud saya. Pokoknya kalau suami belum balik ini, yang kok jam segini belum pulang, ya yang ngebapak kan tuwek yang. Kira-kira Pak kalau jenengan disayang diundang yang karo istri jenengan sang Pak kira-kira Pak. Nggijo gitu. Ibu ada di sini enggak Pak? Ada. Radija Pak. Meta Ijaya. Mas enggak jenengan diundang istri jenengan sayang ngono gelem seneng ra Mas? Tahu ra? Tahu.
Tahu? Biasanya tanggal 6 tahun ya. Sebenarnya saya mengundang istri saya sudah mesra. Ya yang babe my love. Saya agak telat sedikit sayang. Kadang-kadang kayak gitu, lebay gitu. Ya kalau istrinya harus romantis toh. Semua ibu pasti pengen diromantisi, bener ya Bu? Pasti. Tapi kadang kalau istri saya aneh, nak diromantisi malah ora gelem. Wah, iki romantis ayo ana apa iki? Ngono jadi. Ya aku terus ngene. Ya resiko nek dibojo ganteng ya ngono kita om. Tekan di rapo ya kira tegang gitu ya mesti. Aku ngerti jangan mikir corona, mikir utang, duit tegang makanya tak kayak guyon mesti. Wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Yang tentang soal istri nanti boleh di apa namanya diedit aja di anu nanti ya. Nanti ndelok bojoku aku meneh dibahas ini. Istri saya baik, Masya Allah. Aku bersyukur punya istri dia ya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu Isa. Lanjut pokoknya nak kurung nganten bar ya. Lanjut. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Lanjut tinggal sedikit ya. Dan orang-orang yang ketika berbuat dosa atau maksiat kepada Allah atau mendolimi dirinya sendiri, mereka langsung ingat kepada Allah dan mohon ampun. Itu ciri-ciri calon penghuni surga. Ketika berbuat dosa atau mendolimi diri sendiri, langsung ingat Allah dan mohon ampun kepada Allah. Dan wa may yaghfiru dzunuba illallah, hanya Allah yang akan menerima dosa-dosa kita. Wa la yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Jadi ciri orang yang akan mendapatkan surganya Allah, yang pertama infak di waktu lapang maupun sempit. Yang kedua apa tadi? Menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian dan yang keempat, ketika berbuat dosa dan melakukan kesalahan dan mendolimi diri sendiri, segera mengingat Allah dan mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan 4 kriteria ini diberikan kepada kita semuanya dan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena waktunya sudah dipanggil oleh Allah untuk sholat, mari kita selesai akhiri dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.